belum pernah melihat gua seajaib ini. Setiap wanita yang tinggal di dalamnya selama 3 hari dan tidak mati, akan bisa melahirkan seorang anak di dalam gua. Tentunya bukan gua yang membuat wanita hamil, melainkan karena ada dewa yang tinggal di dalam gua. Demi bisa menikah dengan dewa dan mengandung anak dewa, wanita itu menahan sakit untuk menjalani pemeriksaan tubuh. Lalu di hadapan seluruh warga desa, ia mengenakan baju pengantin merah yang diberi oleh dewa. Kemudian dengan harapan seluruh desa, ia melangkah masuk ke dalam gua tempat tinggal dewa. Karena di desa ini, setiap tahun akan dipilih seorang gadis suci untuk dikirim masuk ke gua dan tidur bersama dewa. Jika setahun kemudian gadis itu keluar dari gua dengan anak dewa, desa akan mendapat berkah dan hidup damai selama setahun. Demi menjadi istri dewa, gadis itu sejak kecil sering bermain di dekat gua bersama kakaknya, hanya berharap saat besar nanti bisa terpilih. Saat hari pemilihan tiba tahun ini, ia sendiri yang mendatangi kepala desa untuk mendaftar. Tapi kepala desa menolak dengan dingin, karena tahun lalu kakaknya sudah terpilih. Namun gadis itu tidak menyerah, mengaku tubuhnya istimewa dan sangat mudah hamil, pasti bisa melahirkan anak dewa. Mendengar itu, akhirnya kepala desa membuat pengecualian dan memberinya kesempatan. Keesokan harinya, ibunya bersama beberapa wanita tua desa, mulai mengajarinya cara melayani dewa. Langkah pertama adalah memastikan dirinya masih perawan. Namun sebelum pemeriksaan, ibunya tak sengaja menemukan banyak barang aneh di bawah tempat tidurnya. Gadis itu panik, tapi segera memberikan buku rahasia itu kepada ibunya. Ia menjelaskan, semua yang gagal sebelumnya karena kurang persiapan. Jadi ia lebih dulu belajar, semata demi bisa sukses melahirkan anak dewa. Lalu ia juga dengan semangat membagikan semua alat itu kepada yang lain, membuat para wanita tua tertawa terpingkal. Setelah itu ibunya menyuruhnya membersihkan diri, karena setiap orang yang menikah dengan dewa harus bersih tanpa noda. Bahkan di bawah kuku kaki pun tidak boleh ada lumpur, dan harus tetap perawan. Kalau tidak dewa akan murka, dan seluruh desa akan terkena kutukan. Setelah lolos berbagai tahap, gadis itu akhirnya masuk ke aula leluhur. Lalu dengan doa seluruh warga desa, ia mengenakan baju pengantin merah. Dan alasan ia begitu ingin menikah dengan dewa adalah karena kakaknya menghilang setelah masuk ke dalam gua. Semua wanita yang gagal melahirkan anak dewa juga tak pernah terlihat lagi. Jadi ia curiga ada rahasia besar tersembunyi di dalam gua. Lalu ia sengaja menjatuhkan diri dan melukai tangannya. Aksi ini membuat kepala desa marah besar, memarahinya karena membuat dewa melihat darah di hari besar. Sangat sial. Tapi gadis itu mengeluarkan jimat pelindung, mengatakan bahwa seorang peramal sudah meramalkan nasibnya hari ini akan buruk dulu lalu baik. Meski sekarang terluka, tapi sebentar lagi akan bertemu dewa, dan berhasil hamil. Mendengar ucapan gadis itu, semua orang merasa masuk akal. Kepala desa juga tidak mempermasalahkan lagi. Lalu ia mengeluarkan kain merah, mengatakan bahwa mata istri dewa tidak boleh terkena dunia kotor, harus menutup mata saat masuk ke hutan, dan baru boleh membuka kain merah setelah masuk gua. Maka gadis itu menggunakan darah di tangannya untuk membuat tanda di sepanjang jalan masuk gua, agar teman-teman di luar desa bisa menemukan lokasi gua dengan cepat. Sebelum darah mengering, ia akhirnya sampai di mulut gua. Sebelum masuk gua, kepala desa membisikkan sesuatu di telinga gadis itu, memintanya melayani dewa dengan sungguh-sungguh. Jalan selanjutnya harus ditempuh sendiri, karena hanya istri dewa yang bisa melangkah masuk ke dalam gua. Mendengar itu gadis itu melangkah pelan-pelan masuk ke dalam gua, tanpa menyadari. Para tetua desa di belakangnya tersenyum aneh.